Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Binatang Berbisa. Tidak ada kisah yang lebih tragis di atas muka bumi ini dari kisah mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1-6 adalah satu-satunya pasal yang mengungkapkan peristiwa tragis tersebut. Tidak diragukan lagi, bahkan menjadi satu kepastian, bahwa inilah awal dari kisah mengenai sepak terjang setan atau iblis di atas muka bumi. Ular yang dalam bahasa Ibraninya Nakash, yang dimaksud di dalam Kejadian 3, pastilah oknum setan atau iblis tersebut. Mengapa nama oknum tersebut tidak disebut? Misalnya setan atau iblis atau yang lain. Mengapa harus menggunakan ular sebagai personifikasinya? Harus diingat bahwa kitab Kejadian ditulis untuk bangsa Israel yang belum lama keluar dari perbudakan Mesir tahun 1440 sebelum Masehi. Mereka adalah bangsa yang tidak berbudaya tinggi karena selama 430 tahun hidup sebagai bangsa budak. Mereka bisa dikatakan primitif jika dibanding dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju. Tentu saja cara berpikir bangsa itu juga masih sangat dangkal, sehingga kitab Kejadian harus ditulis secara figuratif. Kita sebagai umat pilihan harus memahami jalan keselamatan dalam Yesus Kristus yang merupakan pusat rencana Allah. Juga harus memahami kitab Kejadian dengan cerdas agar dapat memperoleh makna orisinal yang lebih dalam daripada yang dapat dipahami oleh bangsa Israel. Ular adalah figuratif dari personifikasi setan atau iblis. Dengan ular sebagai personifikasi oknum ini, menunjukkan bahwa oknum setan tersebut adalah entitas yang tidak bermartabat seperti makhluk ciptaan yang memiliki kepribadian. Setan atau iblis ditampilkan sebagai ular yang berarti disejajarkan dengan binatang. Hal ini jelas merupakan sebuah pernyataan bahwa oknum ini memiliki martabat yang lebih rendah dibanding dengan manusia dan makhluk surgawi lainnya. Hal ini terjadi atas diri setan atau iblis sebab ia memberontak kepada Allah. Dalam kitab Wahyu muncul satu entitas yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata binatang. Dalam teks aslinya, kata binatang tersebut adalah therion, yang artinya antara lain an animal, a wild animal, wild beast, a brutal, bestial man, savage, ferocious, atau binatang, binatang buas, brutal, ganas. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris sering diterjemahkan the beast, menunjuk binatang yang buruk rupa dan biasanya dipahami jahat. Binatang ini pasti menunjuk kuasa gelap, yaitu setan atau iblis. Binatang tersebut ditampilkan sebagai sosok utama yang memiliki peranan sangat besar dalam dunia kegelapan yang merusak kehidupan.
di bagian lain dalam kitab Wahyu ini digambarkan sebagai naga. Kata naga dalam teks aslinya adalah Drakon Megaspuros, yang artinya naga besar yang warnanya merah. Penggambaran binatang atas oknum setan tidak dapat disejajarkan dengan penggambaran anak Allah atau Yesus sebagai anak domba yang disembelih. Yesus adalah anak domba yang tersembelih, menunjuk kepada kesediaannya sebagai kurban penghapus dosa. Anak domba yang disembelih adalah penggenapan dari tindakan kurban penebusan yang ada dalam Perjanjian Lama. Lagi pula, anak domba menunjuk kelemah lembutan dan kasih, entitas yang tidak membahayakan dan tidak menakutkan. Pada intinya, ular adalah personifikasi setan atau iblis dalam Taman Eden. Ular menunjukkan tidak bermartabatnya oknum yang telah memberontak kepada Allah ini. Iblis digambarkan sebagai ular yang menunjukkan betapa berbahayanya oknum ini. Dari sejak zaman dulu sampai sekarang, ular adalah binatang berbisa yang membahayakan. Ular tidak pernah menjadi binatang peliharaan yang jinak. Kalaupun ada orang yang menjadikan ular binatang peliharaan, itu pun sangat langka dan tentu sangat berbahaya. Ular selalu dipersepsikan sebagai buas dan ganas, serta membahayakan. Oknum yang sama sekali tidak bersahabat. Berbicara mengenai setan atau iblis, oknum ini tidak memiliki unsur atau nuansa kekeluargaan dan persahabatan. Yang ada hanyalah kebencian dan permusuhan. Jadi, ular sebagai personifikasi dari setan sangatlah tepat, karena jenis binatang ini adalah binatang yang sangat tidak bersahabat dengan manusia, berbisa, dan sangat membahayakan. Ini bukan berarti kalau ada gambar ular selalu berarti setan atau iblis. Nehustan adalah ular tembaga yang dibuat Musa atas perintah Yahweh yang bisa menjadi lambang Kristus. Seperti ular dinaikkan Musa di padang gurun, siapa yang memandangnya tidak akan mati. Demikian pula Kristus naik di kayu salib, dan barang siapa yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Bilangan 21 ayat 4-9. 1 Korintus 10 ayat 9 dan 11. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI juga menggunakan lambang ular. Maka hendaknya ular tidak dipersepsikan sebagai setan atau iblis, sehingga ketika seseorang berobat ke dokter dipandang sebagai mengandalkan kekuatan kuasa gelap. Orang yang bergerak di bidang medis adalah orang-orang yang mengolah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, dan segala sesuatu yang diolah adalah ciptaan Allah yang disediakan bagi manusia. Ular sebagai personifikasi dari setan sangatlah tepat, karena jenis binatang ini adalah binatang yang sangat tidak bersahabat dengan manusia, berbisa, dan sangat membahayakan. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.